Kalau saya sih mendingan nggak ada anak hipster ya di sini, jadi yang ke sini biar yang ya udah yang ya saya mau beli plat, saya nyari ini, jadi nggak kebanyakan orang juga, riweh. Ya, dulu sih kita bisa sampai hampir 50 ekor ya per hari. Sekarang ya 10 aja berat. Jauh deh. Ya sebenarnya sih dibilang drastis, ya memang drastis. Cuman kalau saya jualan rilisan fisik kan seperti vinil dan lain-lain. Komunitas untuk yang vinil sih masih tetap ada di sini ya. Mungkin yang keluar dari sini ya itu mungkin yang dulu cuma iseng-iseng atau gimana kita juga nggak tahu kan. Atau mungkin kebentur sama harga yang tiba-tiba naik berapa kali lipat waktu pas rame. Berkurangnya kalau pas rame kan mungkin ada orang yang lewat ya sekedar lewat terus akhirnya beli. Cuman itu aja sih, kalau terlalu drastis sih enggak. Mungkin cuma 5%. Kalau dulu per hari, kalau saya kan bukan jual makanan, jadi kira-kira seminggu tuh bisa 30-50 plat lah, 50. Kalau sekarang paling 40-30 plat. Setiap toko di sini kan punya itu masing-masing. Kalau mereka mau cari hip hop bisa ke toko saya, mau cari jazz, soul, funk bisa ke sini, mau cari hardcore, punk bisa ke bawah. Jadi semuanya beragam sih kalau saya bilang. Kalau saya sih ya, makanya saya bersama komunitas musik klub suka bikin acara kan. Nanti tanggal 3 sama 4 Februari, 3, 4, 5 kita mau bikin flea market. Dan bulan April mudah-mudahan kita mau bikin record store day di sini lagi. Faktor sepi mungkin karena waktu baru jalan setahun harga udah dimainin ya, jadi naiknya terlalu drastis gitu. Dan ya mungkin banyak yang nggak sanggup untuk bayar sewa segitu. Yang bertahan berapa persen ya? Toko vinil masih bertahan semua, ada 12. Makanan yang bertahan ada 4. Kira-kira 20% mungkin. Keluhan nggak ada kalau saya ya. Ya cuman ya itu waktu harga dimainin ngaco aja. Cuman sekarang kan udah turun lagi, jadi makanya kita lagi masarin lagi anak-anak musik club. Aktivitas anak hipster. Kalau saya sih mendingan nggak ada anak hipster ya di sini, jadi yang ke sini biar yang ya udah yang ya saya mau beli plat, saya nyari ini, jadi nggak kebanyakan orang juga, riweh. Yang utama karena kenaikan harga sih yang lebih
merusak lah gitu. Pada saat itu karena saking ramainya juga kenyamanannya agak-agak kurang ya, panas, terus parkir susah. Wah, ngaruh banget lah, ngaruh banget, bisa sampai 80% bedanya. Sekarang ya tinggal 20%-an lah hari-hari bertahannya gitu. Pada saat itu murah dan lebih pada pertemanan, jadi banyak juga yang nggak fokus berbisnis gitu. Jadi cuman yang sampingan, iseng. Jadi begitu harga naik, terus susah cari karyawan yang kayak gitu-gitu, mereka nyerah, tutup. Ya itu sih yang bikin berkurangnya ini juga. Sekarang yang aktif kurang lebih nggak sampai 30% dari total tenannya. Masih ada yang bertahan. Ya yang bertahan ini ya punya strategi masing-masing deh untuk survive-nya. Kalau nggak ke online, ya lebih ke online lah. Kalau kita sih para tenan sebenarnya sih nggak terlalu komplain ya. Yang penting kita yakinnya ini bakal rame lagi pada saat tenannya terisi lagi gitu. Kios-kios ini terisi, pasti yang datang juga banyak lagi gitu. Karena masing-masing semua orang gitu berpromosi kan, otomatis gitu. Pasti ada putaran, apalagi pada saat begitu kita bisa kumpul lagi, kita bisa create something lagi gitu. Kalau dulu kan kita bisa berkreasi hampir setiap minggu. Ya dulu sih kita bisa sampai hampir 50 ekor ya per hari. Sekarang ya 10 aja berat. Jauh deh. Pastikan aja sih harganya terus ke apa ya, jaminan untuk kedepannya berusaha di sini tuh ada gitu. Kalaupun harus misalnya ada kenaikan ya yang rasional gitu. Selama kita tenan sih sebenarnya bisa ngikutin gitu kalau kenaikannya rasional setiap tahunnya, dan maksudnya kondisinya juga rame, ya kita nggak bakal keberatan gitu. Yang bikin repot kalau cari kesempatan naikin sampai ratusan persen, itu yang ya kita juga bertahan karena sayang aja market kita yang udah ada. Masing-masing nego sendiri, masing-masing punya harga sendiri ya. Kalau saya dengar sih ada juga provokasi dari yang punya kepentingan gitu. Jadi sebenarnya ada yang pemilik yang ya biasa aja gitu. Dia tahu karena dari dulu kan sebelum rame itu pasar ini mati 7 tahunan gitu. Lantai ini kosong semua. Begitu rame, mereka kan memang kasih harga murah gitu. Berikutnya ya oke rame, mereka sebenarnya juga ada sebagian pemilik yang ya udahlah memang rezekinya gitu, walaupun mereka harus naikin masih. Tapi ada juga yang beberapa diinfokan oknum yang ini nanti nextnya jangan mau kalau kurang dari sekian ya. Itu yang bikin jadi wah kacau deh. Dan sebagian juga ya para tenan yang pengen banget masuk sini gitu, jadi dia berani bayar berapa aja, itu yang ngerusak juga sih. Iya dulunya kayak dulu kita setahun ada yang 3 juta 4 juta range segitu. Pas lagi rame-ramenya tuh ada yang berani sebulan 3 juta gitu. Jadi kan otomatis kalau yang kayak gitu kan pasti menyebarnya cepat tuh. Nah itu yang bikin ini juga, padahal mereka juga nggak bertahan juga di sini. Oh ya itu yang nggak fokus, yang cuman pengen tampil aja. Sekarang sih kalau dari Pasar Jaya pusatnya sendiri kayaknya sudah mulai care ya. Kemarin juga kita yang lama-lama dipanggil ke pusat, ketemu direksi segala, terus ditanya masalahnya. Ya udah, kita udah ini. Bahkan dulu waktu masih rame menjelang sepi tuh sampai kementerian, terus yang katanya apa yang ditunjuk jadi
parekraf ya, apa pokoknya ekonomi kreatif itu juga datang, kita jamu, tapi nggak ada kelanjutan juga sih sampai terakhir beberapa bulan yang lalu sebelum tahun baru nih, Pasar Jaya manggil kita karena di media udah mulai di blow up lagi, baru mereka panggil kita lagi. Terakhir kemarin dari area manajer ngobrol, oke kita mau perbaikin nih gimana, kita mau pasang exhaust segala, ya oke. Tapi kalau dari kita yang penting lebih ke kepastian bisnis di sini dulu gitu, biar kita bisa bantu publish, itu aja sih.